Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Aridotul Hakiyah. Saya adalah salah satu dosen di program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam 45 Bekasi. Saat ini saya adalah salah satu peserta dari Serdo Smart tahun 2021 untuk gelombang pertama. Baik, Bapak dan Ibu, kali ini saya akan memaparkan video PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengabdian kepada masyarakat. Baik, berikut ini adalah pernyataan diri saya. Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengabdian kepada masyarakat, peran yang banyak saya ambil adalah di organisasi keolahragaan, kemudian sebagai pengelola jurnal ilmiah, baik itu jurnal penelitian maupun pengabdian pada masyarakat, serta kegiatan terkait dengan pendidikan dan keolahragaan. Adapun luaran dari kegiatan yang saya lakukan itu berupa publikasi pada jurnal pengabdian pada masyarakat maupun berupa HKI. Nah, beberapa organisasi yang saya ikuti adalah KONI Kota Bekasi dan beberapa pengurus Pengcap di cabang olahraga bela diri. Selain itu, saya juga aktif sebagai editor dan reviewer pada jurnal ilmiah. Saat ini tercatat di 5 jurnal nasional terakreditasi, 4 jurnal nasional, dan 1 jurnal pengabdian pada masyarakat. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Berikutnya, kegiatan pengabdian yang sering saya dan tim lakukan, baik ditugaskan oleh universitas maupun lembaga lain, adalah penyuluhan gizi dan pengecekan kesehatan gratis. Nah, kegiatan ini sangat menarik antusias masyarakat, sehingga sudah dipastikan akan banyak masyarakat yang hadir. Kemudian penyuluhan gizi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menambah pengetahuan tentang gizi seimbang, serta memberikan pengetahuan mengenai pengukuran status gizi yang dapat dilakukan secara mandiri. Pengecekan kesehatan gratis ini meliputi pengukuran berat badan, kemudian cek tekanan darah, cek gula darah, cek asam urat, dan cek kolesterol. Nah, selain itu, kegiatan lainnya ini ada beberapa dalam bentuk workshop maupun seminar. Nah, semua bukti dari pengabdian kepada masyarakat ini telah saya upload pada menu sister, baik luaran maupun laporan kegiatannya. Sebagai pengelola jurnal, yang pertama yaitu jurnal sportif, jurnal penelitian pembelajaran, ini ada dikelola oleh Universitas Nusantara PGRI Kediri, peran saya sebagai editor, di peringkat akreditasinya Sinta 2. Kemudian yang kedua yaitu Jurnal Penjaskesrek, ini dikelola oleh STKIP Bina Bangsa Ketsempena Banda Aceh, peran saya sebagai reviewer, Sinta 4. Kemudian yang ketiga adalah Jurnal Riyadhah atau Jurnal Pendidikan Olahraga, peran saya sebagai editor, ada di peringkat akreditasi Sinta 6. Ini dikelola oleh Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Kemudian Jurnal Motion, Jurnal Research Physical Education, peran saya sebagai editor, ini dikelola oleh Prodi PJKR Unisma Bekasi. Kemudian berikutnya Jurnal Master Penjas dan Olahraga atau JMPO, ini dikelola oleh STKIP Pasundan, peran saya sebagai editor. Kemudian Jurnal Halaman Olahraga Nusantara, Jurnal Ilmu Keolahragaan, peran saya sebagai reviewer, dengan peringkat akreditasi jurnalnya adalah Sinta 3, ini dikelola oleh Universitas PGRI Palembang. Kemudian berikutnya, Madana, yaitu Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, peran saya sebagai editor in chief, ini dikelola oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unisma Bekasi. Berikutnya yaitu Jurnal Olahraga Pendidikan Indonesia atau JOPI, Kemenpora RI, peran saya sebagai editor. Kemudian berikutnya Jurnal Coaching Education Sport, peran saya sebagai reviewer, ini merupakan jurnal yang dikelola oleh Universitas Bhayangkara Jakarta.
Kemudian yang terakhir yaitu Jurnal Gladi, Jurnal Ilmu Keolahragaan, peran saya sebagai editor. Peringkat akreditasi jurnalnya adalah Sinta 4, ini dikelola oleh Universitas Negeri Jakarta pada program studi magister. Untuk pengabdian pada organisasi keolahragaan, yang pertama saya ada di bidang litbang sebagai anggota pada Persatuan Judo Seluruh Indonesia atau PJSI Kota Bekasi tahun 2019 sampai 2024. Berikutnya di bidang organisasi dan hukum sebagai anggota di Federasi Kuras Kota Bekasi tahun 2020 sampai 2024 dan bidang litbang dan sport science sebagai anggota di KONI Kota Bekasi pada tahun 2019 sampai 2024. Nah, ini adalah 2 kegiatan di pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama yaitu workshop media pembelajaran di era COVID-19, utamanya untuk guru-guru baik di tingkat SD, SMP maupun SMA pada mata pelajaran PJOK. Nah, kelengkapannya yang sudah saya upload di Sister yaitu ada surat tugas, kemudian sertifikat narasumber, kemudian luarannya masih berupa LOA dari publikasi Jurnal Pengabdian dan HKI. Yang kedua yaitu penyuluhan gizi dan pemeriksaan kesehatan gratis di Desa Pulau Jaya, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Nah, kelengkapan dari berkas yang sudah saya upload di Sister yaitu surat keterangan, kemudian laporan kegiatan, dan publikasi pada Jurnal Pengabdian. Baik Bapak Ibu, yang pertama yaitu workshop media pembelajaran di era COVID-19. Ini sebetulnya diinisiasi oleh pengabdian dari FKIP Unisma Bekasi. Nah, peserta kegiatannya itu ada 234 orang guru ya di tingkat SD, SMP maupun SMA. Jadi karena di FKIP itu ada 3 prodi, maka berikutnya roomnya itu dibagi berdasarkan mata pelajaran, termasuk salah satunya adalah PJOK. Perubahan yang terjadi yaitu guru dapat mengetahui pemanfaatan media pembelajaran di masa pandemi COVID-19, serta dapat berinovasi membuat media pembelajaran sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi setelah kegiatan, maka nanti akan ada penugasan supaya guru-guru tersebut mempraktekkan dalam pembuatan media pembelajaran dan mengumpulkan untuk mendapatkan sertifikat. Nah, dari evaluasi kegiatan, dukungan dari masyarakat, yaitu dapat saya simpulkan, kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, itu harapan dari guru. Nah, kemudian dilakukan pendampingan dengan peserta secara terbatas, artinya tidak secara umum, tapi dilakukan pendampingan secara spesifik. Nah, ini adalah surat tugas dari Dekan FKIP Unisma Bekasi, dan ini adalah sertifikat saya. Ini adalah luarannya, yaitu LOA di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat dan HKI dari produk yang disampaikan saat workshop. Berikutnya adalah penyuluhan gizi dan pemeriksaan kesehatan gratis di Desa Pulau Jaya, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Peserta kegiatannya ada 73 orang karena keterbatasan dari alat yang kita bawa ke sana saat itu. Nah, sasarannya adalah masyarakat umum di Desa Pulau Jaya, Lemah Abang, Karawang melalui undangan dari kepala desa. Perubahan yang terjadi, jadi masyarakat mengetahui pentingnya gizi seimbang dan kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaannya berupa pengukuran atau pengecekan berat badan, kemudian cek gula darah, kemudian cek kolesterol, dan cek asam urat. Nah, di sela-sela dari pemeriksaan tersebut, kita berikan feedback atau diskusi tanya jawab dengan masyarakat terkait keluhan, kemudian apa yang menjadi hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak apabila memang terdeteksi misalnya memiliki gula darah ataupun asam urat ataupun kolesterol yang tinggi.
Nah, dukungan masyarakat, saat itu masyarakat sangat antusias dan berharap program ini akan rutin diadakan di setiap semester. Untuk keluaran dari kegiatan ini adalah publikasi pada Jurnal Pengabdian pada Masyarakat. Ini sudah terbit di volume 1 nomor 1 Agustus 2020 dengan judul Edukasi Berbasis Masyarakat melalui Pemeriksaan Urit Asid Masyarakat Desa Pulau Jaya, Lemah Abang, Karawang, Jawa Barat. Ini saya tulis bersama tim yang terdiri dari 3 orang. Saya sebagai ketua, kemudian Kurotul Aini, dan Andini Dwi Intani. Memang hasil dari program pengabdian ini dipecah menjadi beberapa artikel. Salah satunya adalah hasil yang berkenaan dengan asam urat. Ini adalah dokumentasi kegiatannya. Nah, kemudian ini adalah surat keterangan dari Kepala Desa Pulau Jaya, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, bukti bahwa kita telah melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di desa tersebut. Baik, demikian Bapak Ibu video di bidang pengabdian kepada masyarakat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.